Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang kembali di channel saya Bang J Traveling. Kali ini saya sudah keluar dari Gua Dempo dan akan melanjutkan perjalanan ke gua berikutnya, yaitu Gua Jati Jajar. Seperti biasa, buat kamu yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video seru dari kami. Kalau sudah, yuk kita langsung lanjutkan perjalanan menuju ke Gua Jati Jajar. Gua Jati Jajar tidak terlepas dari kisah legenda rakyat Sunda yang tokohnya adalah Raden Kamandaka dan juga terkenal sebagai Lutung Kasarung dengan nama asli Banyak Cokro. Beliau adalah salah satu putra Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran. Lantas bagaimana kisahnya sampai ke tanah Jawa Tengah? Hal ini karena wilayah kerajaan Sunda pada masa lalu mencakup daerah Jawa Tengah bagian barat seperti Kebumen dan Purwokerto atau Banyumas. Nama Jati Jajar sendiri memiliki dua versi asal-usulnya. Versi pertama berasal dari ucapan Raden Kamandaka, "Sejatine Pajajaran", yang berarti sesungguhnya berasal dari Pajajaran. Ketika beliau dikejar pasukan Kadipaten Pasir Luhur hingga ke gua ini. Gua Jati Jajar ini juga diyakini sebagai salah satu petilasan atau tempat persinggahan dan lokasi semedi Raden Kamandaka. Versi kedua menyebutkan bahwa nama Pajajaran diambil dari dua pohon jati yang tumbuh sejajar di mulut gua ketika pertama kali ditemukan pada tahun 1802. Terlepas dari berbagai cerita asal-usulnya, Gua Jati Jajar kini menjadi salah satu objek wisata unggulan di Kebumen yang penuh sejarah dan keindahan alam. Oke sobat, setelah keluar dari Gua Dempo, pengunjung akan disambut oleh aliran sungai yang mengalir dari mulut gua. Menariknya, mulut gua ini dirancang menyerupai bentuk mulut dinosaurus, melambangkan usia gua yang diyakini telah mencapai ribuan hingga jutaan tahun. Aliran air yang keluar berasal dari dalam gua, hasil gabungan dari beberapa sendang yang terdapat di dalam gua. Uniknya, air ini tetap mengalir tanpa henti, bahkan di musim kemarau panjang sekalipun, hingga menjadi sumber air yang bermanfaat bagi warga sekitar. Setelah menaiki deretan anak tangga, kami tiba di sebuah taman yang dipenuhi pedagang yang menjual makanan, minuman, dan berbagai cedera mata. Taman ini menjadi tempat istirahat yang nyaman sebelum melanjutkan perjalanan. Dari sini, kami kembali menaiki tangga untuk menuju mulut gua. Menariknya, pintu masuk dan keluar gua ini berada di lokasi yang berbeda. Pintu masuk terletak di bagian atas, sedangkan pintu keluar berada di sisi kiri bawah. Ini memberikan pengalaman eksplorasi yang unik dan menyenangkan. Sekarang kita sudah hampir sampai di gua. Saat tiba di mulut gua yang lebar, kami disambut oleh area yang menyerupai ruangan besar atau hall. Ada hal yang menarik yang langsung mencuri perhatian begitu melihat dinding dan langit-langit gua kapur ini.
Sekilas terlihat seperti banyak coretan-coretan tinta hitam yang membuat saya berpikir ini adalah ulah orang yang iseng. Namun setelah diamati lebih seksama, ternyata coretan tersebut adalah tulisan rapi berupa nama-nama orang Belanda, mungkin prajurit, lengkap dengan tahun seperti 1918, 1927, 1931. Hal ini menunjukkan bahwa gua ini sudah dikenal atau digunakan sejak zaman kolonial Belanda. Tulisan-tulisan ini yang bisa disebut jejak sejarah atau footprint yang tingginya mencapai 15 meter. Hal yang membuat saya penasaran adalah bagaimana cara mereka melukis setinggi itu pada masa lalu. Bisa jadi lantai gua saat itu lebih tinggi sehingga langit-langitnya lebih mudah dijangkau, atau mereka menggunakan alat khusus untuk mencapai ketinggian tersebut. Fenomena ini menambah daya tarik historis dari goa ini. Di area ini, pengunjung akan menemukan banyak diorama yang mengisahkan perjalanan hidup Raden Kamandaka dan istrinya, Putri Dewi Ciptarasa. Selain itu, terdapat pula patung macan, simbol yang erat kaitannya dengan Siliwangi sebagai perlambang kekuatan dan kebijaksanaan. Diorama-diorama ini dibuat dengan detail oleh seniman Yogyakarta sekitar tahun 1975. Pembuatan karya seni ini diperkasai oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, Suparjo Rustam, sebagai bagian dari upaya melestarikan sejarah dan budaya yang terkait dengan legenda Raden Kamandaka. Keberadaan diorama ini menambah daya tarik Goa Jatijajar, menjadikan tak hanya wisata alam tetapi juga wisata sejarah dan budaya. Memasuki goa, kami melintasi jalur yang telah dipersiapkan berupa jalan setapak dan tangga, sehingga perjalanan di dalam goa lebih nyaman dan aman. Di sepanjang jalur, lampu-lampu penerangan telah dipasang. Meski berbeda dengan Gua Gong yang di Pacitan yang dihiasi lampu-lampu warna-warni, penerangan di sini sederhana namun cukup untuk menikmati keindahan goa. Sepanjang perjalanan, kami disuguhi pemandangan stalaktit dan stalagmit dan pilar-pilar batu yang beragam bentuknya, seolah-olah dipahat oleh Sang Pencipta. Keindahan ini terbentuk dari rembesan air dan tetesan air tanah yang bercampur dengan zat kapur selama ribuan tahun atau bahkan jutaan tahun.
Proses alami yang berlangsung begitu lama ini menjadikan sudut gua penuh pesona dan keajaiban, menghasilkan karya seni alami yang memukau. Salah satu hal yang paling mengesankan saat berada di Gua Jati Jajar ini adalah keberadaan aliran sungai bawah tanah yang tak pernah kering, bahkan sepanjang musim. Berdasarkan informasi yang saya dapat, terdapat 7 sungai atau sendang di dalam gua ini, namun hanya 4 yang dapat diakses. Dari 4 itu, hanya 2 yang bisa langsung dilihat oleh pengunjung, yaitu Sendang Mawar dan Sendang Kantil. 2 lainnya berada di area yang sangat gelap dan berbahaya, sehingga tidak disarankan untuk dicoba karena kondisinya yang tidak diketahui. Saat berada di dalam Gua Jati Jajar ini, mendengarkan suara gemericik air sungai yang mengalir memberikan pengalaman yang sangat berbeda. Suasana ini menciptakan kesan tenang sekaligus mengagumkan, seolah-olah sedang menyaksikan salah satu keajaiban alam yang tersembunyi.
Setelah menikmati keindahan gua sepanjang 250 meter ini, kami keluar melalui jalur berbeda. Di pintu keluar, deretan pedagang menyambut dengan berbagai dagangan mereka, sabar menanti pengunjung dari dalam gua yang mungkin tertarik membeli. Meski pada hari kerja, pengunjung yang datang sangat sedikit, semoga akhir pekan dan musim liburan mendatangkan rezeki lebih untuk mereka. Tak hanya gua, kawasan seluas 5,5 hektar ini juga menyediakan beragam wahana permainan untuk anak-anak, serta taman-taman yang indah, baik yang sudah tertata maupun yang sedang direnovasi. Salah satu wahana menarik adalah labirin. Berbeda dari labirin di Coban Rondo yang terbuat dari tanaman, labirin di sini dibangun dari beton berwarna hijau dengan tiket masuk hanya Rp12.500. Pengunjung sudah dapat menikmati berbagai atraksi dan permainan di tempat ini. Benar-benar pengalaman seru sekaligus menghibur. Inilah wahana labirin di Gua Jati Jajar yang dibangun dengan tembok-tembok berwarna hijau. Taman labirin ini memiliki jalur-jalur yang beragam dan cukup menantang untuk dilalui. Ditambah dengan dindingnya yang tinggi, wisatawan bisa merasakan sensasi petualangan seru saat menjelajahi labirin ini sampai menikmati keindahannya. Letaknya di pintu keluar Gua Jati Jajar, Taman labirin ini menjadi daya tarik unik yang mampu memikat wisatawan. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar, labirin ini cukup menantang dan sering membuat pengunjung kebingungan saat mencari jalan keluar.
pengalaman seru yang tak boleh terlewatkan.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Jati Jajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.